menampar pipi kembaranku dengan kerasnya. Sontak membuatku tercengang, lantas langsung menghampiri keduanya yang tengah duduk di bangku rotan ruang tengah rumah kami. "Apa yang Aki lakukan? Kenapa menampar Aruni?" Sergahku seraya merangkul tubuh Aruni yang nampak menunduk kepalanya karena malu. "Dia sudah berbuat zina. Aku tak mau menampung gadis kotor seperti kakakmu ini," jelas Aki kepadaku. Aku menggelengkan kepala tak percaya, memandang Aruni yang nampak menangis terseduh-seduh di sampingku. "Tidak, jawab tidak Aruni," sentakku kepada Aruni. Aruni mendongakkan kepalanya, lantas menatapku dengan tatapan pilu. Tubuhnya bergetar, ia sama sekali tidak merespon pertanyaanku. "Kenapa kau diam saja Aruni? Aki akan mengusirmu kalau kau tidak membela diri. Bicaralah Aruni," teriakku kepada Aruni karena sudah mulai kesal dengan diamnya Aruni. "Kau harus percaya kepadaku. Aku tidak melakukan perzinahan yang Aki tuduhkan," seru Aruni kepadaku. "Bohong. Kau tidak akan hamil kalau kau tidak melakukan perbuatan kotor itu Aruni," teriak Aki yang kini membuatku semakin terasa tak kuasa menahan air mata. "Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang sudah menghamilimu Aruni?" Aruni menangis semakin keras, tubuhnya semakin gemetar hebat. Tangannya nampak tak berhenti memilin ujung baju yang sudah basah karena terkena kucuran air mata. "Jelaskan padaku Aruni." Gadis yang kukira polos ini nampaknya sudah tak kuat dengan rundungan pertanyaan dariku dan juga Aki. Aruni beranjak dari kursi lantas berlari menuju keluar rumah. "Aruni!" teriakku sambil bergegas menyusul Aruni yang berlari semakin jauh ke belakang rumah kami. Arah langkahnya terus masuk ke dalam hutan belantara yang sudah mulai gelap karena hari sudah sore. Aku berlari tergesa-gesa mengikuti kembaranku yang berlari semakin jauh. Aku sampai tak memakai alas kaki karena terburu-buru menyusul Aruni yang berlari kesetanan. "Jelaskan padaku dulu Runi." "Tinggalkan aku Rum," teriaknya membalas ucapanku. "Tidak, berhentilah dulu Runi. Aku mulai lelah." Aruni berhenti berlari, lantas berbalik menatapku dengan jarak yang lumayan jauh. Wajahnya terlihat merah dengan guyuran air mata yang belum juga surut. Aku bersimpuh di atas dedaunan yang setengah basah karena guyuran hujan seharian ini. Aku memandang Aruni yang masih berdiri cukup jauh di hadapanku. "Aku sudah kotor, Rum. Semua orang pasti akan membenciku, seperti juga Aki." Kedua tangannya terlihat mulai mengusap area perut yang masih kecil. Arumi menangis sejadi-jadinya. Dia berlutut di hadapanku dengan dres putih yang sudah kotor akibat cipratan tanah basah di sepanjang jalan yang kami lewati. "Aku tak akan membencimu, Run. Kita lewati semua masalah ini sama-sama. Aki pasti akan mengusirmu juga kalau kau membantuku, Rum. Pulanglah. Aku tak mau kau mendapatkan masalah karena aku." Aku menggelengkan kepalaku dengan tangisan yang mulai luruh kembali. "Aku tidak peduli. Kita harus pulang, Run. Ayah dan juga ibu di sana pasti akan sedih jika aku membiarkanmu melewati masalah berat ini sendirian." "Tapi bagaimana dengan kemarahan Aki, Rum?" Aku pun kebingungan dengan situasi ini. Aki pasti marah besar kalau tahu aku kembali bersama dengan Aruni. Namun tak ada jalan lain selain kami harus melewati masalah ini sama-sama. Akhirnya aku dan Aruni berjalan perlahan menuju rumah. Kugenggam tangan kembaranku dengan eratnya, berharap dia akan lebih kuat dari sebelumnya. "Kenapa kembali lagi?" tanya Aki saat kami sampai di depan rumah. Aruni semakin mempererat genggamannya. Gadis di sampingku ini terlalu takut menghadapi masalahnya sendirian. Sebab itulah aku harus lebih kuat untuk melindunginya, mengingat hanya dia saudara perempuanku satu-satunya. "Aku yang ingin dia kembali, Aki." Aki melotot ke arahku. Kedua bola matanya hampir saja keluar dari tempatnya. Tentu saja itu membuat nyaliku semakin ciut. "Darso, seret Aruni. Arak keliling kampung sampai dia merasa kapok dengan perbuatan kotornya." Teriak Aki memanggil seorang tetangga yang kukenal dengan kekejamannya.
Aku panik bukan main melihat Pak Darso dengan beberapa tetangga lainnya menyeret Aruni keluar kembali dari dalam rumah. "Apa yang Aki lakukan? Lepaskan Aruni, Ki!" sentakku kepada Aki dengan kesal. "Biarkan dia mendapat pelajaran yang setimpal. Jangan ikut campur, atau kau akan tahu akibatnya." Aki berjalan melewatiku, menyusul Aruni yang kini sudah ditelanjangi oleh warga untuk segera diarak keliling kampung. Air mataku pecah. Aku mencoba menerobos kerumunan warga yang kini semakin membludak memenuhi lahan rumah kami. "Lepaskan kakakku, jangan berani menyentuhnya!" teriakku dengan isakan tangis. "Kau diam di sini, Rum. Jangan berani melawan," ucap seorang tetangga yang kini memegangi kedua bahuku. "Lepas, Bu. Kasihan Runi. Menurutku dia tidak bersalah, Bu." "Itu menurutmu, Rum. Kitarno pasti tahu apa yang terjadi pada kakakmu, sehingga berani menghukumnya seperti ini." Aku mencoba memberontak. Dua wanita parubaya lantas membantu Bu Ida untuk memegangiku yang semakin brutal hendak melepaskan diri. Kuinjak kaki kedua wanita parubaya yang masih berusaha memegangi tanganku. Setelah aku berhasil kabur dari ketiga tetanggaku, aku langsung berlari menyusuri jalan setapak tempat di mana kakakku Aruni diarak oleh para warga sialan itu. Aku berlari dengan nafas yang tersengal-sengal. Aku sangat takut para warga akan berlaku kasar kepada Aruni. Saat itu, mataku membelalak saat melihat tubuh telanjang Aruni diikat di sebuah pohon. Aki tak berhenti mencambuk tubuhnya yang sudah penuh dengan bekas cambukan sebelum aku datang ke tempat ini. "Berhenti!" teriakku seraya bersimpuh di hadapan kaki Aki. "Pergi dari sini, atau cambuk ini akan mendarat di tubuhmu juga, Aruni," ucap Aki dengan lantangnya. "Tidak, Ki. Sebelum Aki mau melepaskan Aruni, aku tidak akan pergi dari sini." "Pergilah, Rum. Aku tidak mau kamu merasakan sakit yang sama denganku." Suara Aruni terdengar parau. Tubuhnya sangat lemah dengan kepala yang nampak menunduk ke depan. "Kita kembar, Aruni. Aku bisa merasakan sakit yang sama jika melihatmu tersiksa seperti ini," ucapku seraya menangis terseduh-seduh. "Pulang, Arumi." "Tidak, Ki. Aku tidak mau pulang sebelum Aki berhenti menyiksa kembaranku." Raut wajah Aki terlihat begitu menyeramkan. Ia menyeret tubuhku ke arah para lelaki tua yang berdiri mengelilingi tubuh Aruni yang diikat di pohon. "Pegangi cucuku, jangan sampai dia terlepas. Biarkan dia menyaksikan kematian kakaknya sendiri." Aku tidak percaya Aki akan menjadi monster hanya karena masalah yang belum ada kejelasannya. Aruni saat itu benar-benar membisu. Ia tidak mau menjelaskan apa yang terjadi sehingga membuat Aki murka kepadanya. Hanya kata hamil yang keluar dari mulut Aruni lantas membuat Aki menjadi marah besar kepadanya. Cambukan demi cambukan mendarat kembali di tubuh Aruni. Aku memejamkan mata seraya terus menjerit saat mendengar pecut itu bersentuhan dengan kulit kakakku. Semua tangan warga terlihat mengacung-acungkan obor yang sudah dihidupkan. Aku semakin khawatir melihat keadaan Aruni yang semakin melemah. Cambukan terakhir mendarat tepat di wajah Aruni sampai menggoreskan luka yang cukup dalam dengan darah yang nampak muncrat ke wajah Aki. Aku tak kuasa melihat keadaan Aruni yang kini sudah memejamkan matanya rapat-rapat. Hari sudah mulai malam. Langit yang tadi sempat cerah kini berubah gelap kembali. Rintik-rintik hujan mulai turun membasahi tubuh kembaranku yang masih terikat di pohon itu. "Tinggalkan dia, biar Tuhan membersihkan dosanya dengan aliran hujan ini," seru Aki yang langsung disetujui oleh para warga. Aku mencoba mengambil kesempatan saat mereka sudah melangkah pergi meninggalkan tubuh kembaranku. Aku beranjak dari tanah hendak berlari menggapai Aruni. "Mau kemana kamu?" pekik Aki dengan raut wajah seramnya. "Lepaskan aku. Cukup Aki menghukum Aruni sampai dia tidak sadarkan diri seperti ini." "Dia sudah mati, Aruni. Ikut aku pulang sekarang." Sungguh aku tidak percaya dengan ucapannya barusan. Aku harus memastikan sendiri. Namun Aki tetap tak mengizinkanku mendekati tubuh Aruni.
Aki menyeretku paksa, dibantu oleh Pak Darso dan beberapa warga lelaki lainnya. Kakiku terseret sepanjang perjalanan pulang. Air hujan sudah mengguyur kami. Pandanganku terus menoleh ke arah belakang, memastikan bahwa Aruni masih hidup dari kejauhan. Namun nihil, tubuhnya tak bergerak sama sekali. Kini aku mulai pasrah dengan keyakinanku yang masih berharap kembaranku masih hidup setelah disiksa habis-habisan. Hujan semakin deras mengguyur malam yang mencekam ini. Aku dan Aki baru saja sampai di rumah kayu kami yang letaknya cukup jauh dari rumah-rumah tetangga yang lainnya. Aku tak henti-hentinya menangisi kepergian Aruni. Mataku sampai bengkak, merasa bersalah karena tak bisa menolong saudara kembarku saat dia tengah menghadapi mautnya. Kenapa Aki begitu tega kepada Aruni? Apanya yang tega? Aku tak mau kita ketularan sial hanya karena dosa yang kita tidak pernah tahu. Aki belum tahu kan, Aruni sama sekali belum angkat bicara tentang kehamilannya. Kenapa Aki tiba-tiba menghukumnya? Jangan bicara lagi. Masuk kamarmu sekarang, atau nasibmu tak akan jauh berbeda dengan saudaramu. Ancam Aki kepadaku seraya berlalu masuk ke dalam kamarnya. Aku berjalan tertatih-tatih menuju kamarku yang kini terasa kosong. Aruni, saudara kembarku, kini sudah tak ada lagi di sini. Kami melewati hari-hari bersama, melewati malam sebelum tidur juga bersama. Namun kenapa aku tak tahu bahwa ada lelaki bejat yang memperkosa saudaraku? Aku duduk menghadap ke arah jendela yang kordennya masih terbuka lebar, memandangi derasnya hujan yang masih mengguyur malam ini. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di pikiranku. Aku beranjak dari kasur, melangkah perlahan ke arah pintu kamar yang kubuka perlahan untuk mengintip keadaan di luar. Aku ingin memastikan bahwa Aki sudah tertidur lelap di dalam kamarnya. Tunggu aku, Run. Gumamku seraya berusaha menaiki jendela kamar yang kini sudah terbuka. Akhirnya, kakiku mendarat di tanah yang penuh dengan genangan air hujan. Aku berharap Aki tidak mengetahui kepergianku malam ini. Setelah berjalan perlahan cukup jauh, kini aku mulai berlari, membelah jalanan yang gelap tanpa penerangan apapun selain dari kilat yang saling menyambar. Aku menangis sejadi-jadinya, berharap Aruni masih bisa bertahan walaupun tubuhnya pasti sudah menggigil kedinginan karena kucuran air hujan yang begitu deras. Runi, teriakku saat sudah dekat dengan pohon tempat Aruni diikat tadi sore. Aku berjalan tertatih-tatih, rasa perih di kakiku karena berlari tak memakai alas kaki sedari tadi pun sudah kuhiraukan. Kilat yang tak berhenti saling menyahut kini berhenti menampakkan kilauan cahayanya. Aruni, kau dengar aku? Teriakku kembali berharap Aruni menjawab walau hanya dengan suara erangan saja. Namun kutunggu beberapa menit, tidak ada sahutan apapun dari arah pohon yang hanya terlihat bayangannya saja yang menjulang tinggi. Aku memicingkan mata, mencoba menebak di pohon mana Aruni terikat. Aku tak terlalu bisa mengenali tempat ini karena sangatlah gelap. Bahkan hanya untuk melihat tanganku saja aku tidak bisa. Run, lirik suara yang kuyakini adalah suara saudara kembarku. Runi, aku di sini, Run. Kamu terikat di pohon yang mana? Aku terus mengedarkan pandangan, berharap kilatan petir muncul kembali untuk memberikanku sedikit petunjuk. Aku tak apa, Rum. Pulanglah, jangan membuat masalah dengan Aki. Aku menggelengkan kepala, seraya mengusap kasar wajahku yang sudah basah dengan air hujan. Aku sudah sejauh ini, Aruni. Aku tak mungkin kembali tanpa membawamu pulang. Aku tak mau kau merasakan penderitaan yang sama denganku, Rum. Aku tidak peduli, Aruni. Raih tanganku, Run. Aku berniat memutar tubuhku seraya merentangkan tangan, lantas mulai memutar perlahan. Berharap Aruni bisa menggapai tanganku dengan apa saja. Tubuhku kini berhenti bergerak, manakala merasakan sentuhan dingin di tanganku. Pulanglah, adikku sayang. Aku akan selalu menyayangimu, walaupun kita tak bersama-sama lagi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras,
diikuti dengan kilatan petir yang membuat jantungku berdegup kencang tak karuan. Di sana terlihat sebuah tangan putih pucat kini tengah menggenggam erat tanganku. Kuyakini itu adalah tangan Aruni. Walaupun dengan berat hati, kini aku harus mempercayai ucapan Aki bahwa Aruni sudah tidak ada. Aku melotot tak percaya. Beberapa kali kugelengkan kepala, mencoba menolak kenyataan pahit bahwa saudara kembarku memang sudah meninggal. "Jangan tinggalkan aku, Run," ucapku gemetar. Perlahan, sentuhan dingin di tanganku mulai terlepas. Kilatan petir pun kembali menerangi penglihatanku. Namun tak kulihat lagi tangan pucat yang tadi sempat menggenggam erat tanganku. Saat aku tengah menangisi pertemuan terakhirku dengan Aruni, tiba-tiba saja aku mendengar suara langkah kaki beberapa orang yang mendekat ke arahku. Dengan cepat aku berlari tak tentu arah, hanya mengandalkan bayangan beberapa pohon di hadapanku saja. Seseorang itu semakin mendekat, terlihat dari sorotan cahaya senter yang hampir saja mengenai tubuhku yang tengah bersembunyi di pohon yang cukup besar ini. "Waduh, di mana jasad si Aruni?" tanya seorang lelaki yang suaranya tak begitu asing di telingaku. "Apa mungkin dia masih hidup?" "Jangan ngaco kamu, Yanto. Walaupun dia masih hidup, tidak akan bisa dia melepaskan tali yang melilit seluruh tubuhnya dengan mudah." Aku menutup mulutku dengan sebelah tangan. Jasad saudara kembarku menghilang. Siapa yang sudah membawanya, pikirku. Sekelompok kawanan Darso nampak berpencar. Mereka benar-benar teliti mencari jasad Aruni yang menghilang di antara ikatan pohon tadi. Tubuhku mulai menggigil melihat Darso mengacung-acungkan sebuah celurit yang begitu tajam tampaknya. Lelaki brengsek itu tak berhenti menyambit tumbuh-tumbuhan yang tumbuh liar di dekat sini. Darso pasti mengira bahwa Aruni masih bersembunyi di sekitar sini. Bagaimana kalau mereka menemukanku? Aku dengan Aruni sangatlah mirip dari segi manapun. Mereka nyaris tak bisa membedakan kecuali Aki. Tiba-tiba tubuhku mulai bergetar. Aku mencoba melangkah perlahan untuk segera menjauh dari tempat ini. Namun sialnya, kakiku menginjak sebuah ranting pohon. Tentu saja membuat para kawanan Darso menjadi sadar. Mereka lantas menyorotkan senter ke arahku yang kini membeku dengan posisi hendak berlari dari pohon besar tempatku bersembunyi.